Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairi wal afiyah wa kaifa bikum? Alhamdulillah bi khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anakku sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan meskipun sekarang ini sudah masuk musim penghujan ya, karena hujan setiap hari. Artinya ya kita harus selalu menjaga kesehatan kita ya. Nadkhul fi ad-dars as-sabi' wal arba'un. Ya. Qala al-musannifu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Qala al-musannifu Syekh Umar Abdul Jabbar fi kitabihi Khulasatul Yaqin wa nafa'na fi ulumihi fid dunya wal akhirah. Ad-dars as-sabi' wal arba'un. Ad-dars as-sabi' wal arba'un. Dukhulur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dukhulur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinata. Al-Madinata. Nuzuluhu. Hubbul ansari lil muhajirin. Hubbul ansari lil muhajirin. Ukhuwatul Islam. Ukhuwatul Islam. Ukhuwatul Islam. Ukhuwatul Islam. Al-awwal. Lamma dakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Kana la yamurru bi baitin min buyutil ansari illa sa'aluhu an yanzila indahum. As-sani fanazala inda Abi Ayyub al-Ansari. Fid dawril asfali liyakuna arfaqa bizairihi. As-salis wa qad kana al-ansaru yuhibbuna man hajara ilaihim wa yu'sirunahum ala anfusihim hatta innahum tanaza'u fi nuzulihim fahakkamul qur'ata bainahum fama nazala muhajirun ala ansariyin illa bil qur'ati. Ar-rabi' summa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam akha bainahum ukhuwatan islamiyatan allafta qulubahum waja'alatha kasyai'il wahidi. Ya. Fahimtum? Alhamdulillah. Naam.
Man yurid an yaqra. Man yurid. Anda. Ya. Dukhul, masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pelajaran ke-47, masuknya Rasulullah SAW al-Madinata, di kota Madinah, nuzuluhu, dan singgahnya di kota Madinah, ya. Hubbu, apa itu hubbu? Habbi, hobi, rasa cinta atau percintaan, ya. Habibi, ya habibi, wahai kekasihku, ya. Ya habibati, wahai kekasihku. Hubbu, rasa cinta, al-ansar, orang-orang Ansar, lil muhajirina, kepada orang-orang muhajirin. Apa itu orang muhajirin? Apa itu muhajirin? Ya, orang yang berhijrah. Ansar? No. Ya. Nanti kalau ditanya, jawabnya bagus. Ini kalau ada apa, jadi kalau diminta laksanakan, kalau ditanya menjawab, ya begitu. Kalau diminta laksanakan, kalau ditanya jawab, ya itu untuk melatih kedisiplinan, ya. Jadi kalau diminta jangan Ustaz, ya. Kalau kalau ditanya jawab. Jangan ditanya apa sih? Jawab saja sesuai dengan kemampuan. Begitu, ya. Hubbul ansari lil muhajirin. Ukhuwatul Islam, ukhuwah Islam. Ya. Ukhuwah Islam. Apa itu ukhuwah? Persaudaraan Islam, ya. Jadi persaudaraan yang berdasarkan Islam. Yang pertama, lamma, ketika dakhala, masuk, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di kota Madinah. Karena, ya, adalah la yamurru, tidak berjalan, tidak melewati. La yamurru, marra yamurru, ya. La yamurru, tidak melewati, ya. Bi baitin min buyutil ansar, bibait, dengan rumah, ya. Min buyut, ini maksudnya bibaitin min buyuti, ini maksudnya tidak melewati satu rumah pun, maksudnya begitu, ya. Ya. Tidak melewati satu rumah pun dari al-ansar, orang-orang Ansar, illa, kecuali sa'aluhu, mereka menanyakannya, maksudnya mereka orang-orang Ansar itu menanyakan Nabi, an yanzila, untuk singgah, indahum, ya, maksudnya singgah di rumah mereka. Indah itu di dekat mereka. Indah itu bisa berarti milik, bisa berarti dekat, ya, begitu. Maksudnya agar singgah di kediaman mereka, di tempat mereka. Yang kedua, fanazala, dan maka singgahlah, enda, di tempatnya, ya,
Abi Ayyub Al-Ansari. Itu namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Di Ad-Dauri. Ad-Dauril Asfali. Di lantai bawah. Ad-Dauri di dalam Dauril Asfali, lantai bawah. Liyakuna arfaqa, liyakuna agar menjadi, untuk menjadi, arfaqa mudah, bizairihi, ya, untuk menjenguknya, ya. Maksudnya untuk berziarah, menziarahi Rasul, ya. Bizairihi. Yang ketiga, waqad kana, dan sungguh, waqad kana, dan sungguh, ini sungguh, ya, waqad kana, dan sungguh, ya, adalah, ya, dan sungguh al-ansaru, orang-orang Ansar, yuhibbuna, mereka mencintai, man hajara ilaihim, orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Maksudnya mereka menyukai atau mencintai orang-orang muhajirin, ya, gitu. Wa yu'sirunahum, wa yu'siru, apa yu'siru? Yu'siru, dan mereka melebihkan, mengutamakan, gitu. Isar, mengutamakan. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin ala anfusihim, atas mereka sendiri, atau dibandingkan mereka sendiri. Ala anfusihim, atas mereka sendiri, ya, atas diri mereka sendiri, ya. Hatta sampai atau sampai innahum, sesungguhnya mereka tanaza'u, saling, tanaza'a, ya, tanaza'u, saling, apa istilahnya, tanaza'u itu kayak berdebat begitu, ya, kayak berselisih, berdebat, berselisih, ya, saling berdebat lah begitu, ya. Tanaza'u, saling berdebat. Fi nuzulihim, ya, berkaitan dengan singgahnya mereka, ya, maksudnya ini sampai-sampai itu orang Ansar, ya, orang Ansar itu mereka berdebat atau saling kalau kita apa, ya, singgah mungkin di rumahku, kan gitu. Ada yang datang, singgah di sini, saya di rumahku mau saja, begitu. Apa kalau begitu modelnya itu, ya, saling berlomba-lomba untuk masing-masing tamunya itu singgah ke rumahnya, ya, begitu, ya, saling berdebat supaya orang itu datang ke rumahnya. Jadi mereka sangat mencintai orang Ansar itu begitu, ya. Sehingga orang-orang Ansar sangat menginginkan dari setiap orang-orang muhajirin itu mereka bisa tinggal di rumah mereka, singgah di rumah mereka, gitu. Ya, kalau kita biasanya memang singgah ki, nah, kalau kita lewat tetangga, singgah ki, nah, biasa begitu toh, ya, ya, singgah ki, ya, begitu. Tapi jangan juga suruh sembarang orang disuruh singgah, ya. Tiba-tiba lewat pencuri, singgah ki, hilang barang itu, ya. Jadi yang dikenal saja biasanya begitu, ya.
Nah, fahakkamu, ya apa itu hakkamu? Hakkamu yuhakkimu, sampai mereka itu memutuskan, ya, hingga maka mereka saling memutuskan. Al-qur'ata, qur'ata itu melakukan undian, ya, bainahum, di antara mereka. Fama, maka tidaklah nazala muhajirun, orang-orang Ansor itu singgah. Nazala singgah, muhajirun orang-orang muhajir, maaf ya, orang-orang muhajirin itu singgah, ala ansoriyin, atas atau di rumah orang-orang Ansor, ya, atas orang-orang Ansor, illa kecuali bil qur'ati, dengan diundi, dengan undian, ya. Jadi mereka saling mengundi supaya orang-orang muhajirin itu bisa singgah di rumah mereka semua masing-masing, ya. Sampai diundi, ya. Kalau kita sekarang mungkin ada arisan digocang, no? Ini siapa keluar namanya duluan. Kalau keluar dulu di rumahku, no? Nanti yang keluar lagi di rumahku, begitu ceritanya. Mirip-mirip begitulah, ya. Jadi sampai-sampai tidak ada satupun orang-orang muhajirin yang tinggal di rumahnya orang Ansor kecuali melalui undian. Gitu. Maksudnya mereka berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan, memuliakan orang-orang muhajirin. Ya. Yang keempat, summa, kemudian, inna Rasulah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akha bainahum, akha mempersaudarakan, ya, bainahum antara mereka, mempersaudarakan antara mereka, di antara mereka, ukhuwatan islamiyatan, dengan persaudaraan Islam, ya, ukhuwatan islamiyatan, dengan persaudaraan Islam, ya. Al-lafat, apa itu al-lafat? Al-lafa, al-lafa, apa itu? Melembutkan, lembut, ya. Jadi kalau ada orang namanya Alifa, itu artinya orang yang lembut, ya. Alif, alif itu ya lembut, bisa bermakna lembut. Al-lafa, al-lafat, apa? Lembut, ya, qulubahum, hati-hati mereka. Jadi hati mereka saling dilembutkan, ya. Wa ja'alatha, dan menjadikannya, ya. Maksud dengan menjadikan, dengan ukhuwah Islamiyah tadi, ya, atau dengan apa? Atau hati-hati mereka tadi itu, ya, ya, kasyai'in, kasyai'il wahid, seperti sesuatu yang satu, ya, seperti sesuatu yang menyatu, begitu. Ada itu istilahnya peribahasa bagai pinang dibelah dua, ya. Antara orang muhajirin dengan Ansor itu sama-sama, ya, dari sisi saling cinta mencintai di antara mereka. Ya. Baik. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan? Sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bab ini, ya, ketika Nabi SAW memasuki kota Madinah, ya,
Maka kemudian tidak ada satu rumah pun yang dilewati oleh Nabi dari rumahnya orang-orang Ansor itu, kecuali semua orang yang dilewati rumahnya mereka mengatakan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tinggal mikir di rumah saya." Ya, singgah di rumahku, ya. Tinggal di rumahku sesukanya. Begitu kalau bahasa kita. Kan Nabi ketika itu belum ada rumahnya kan? Ya. Tinggal di rumah kami, ya. Ya. Nah, jadi mereka yanzila indahu. Mereka meminta, "Ya Rasulullah, singgah." Bahkan ada yang menarik ontanya Rasulullah, ya. Ada yang menarik ontanya Rasulullah. Tali kekang ontanya ditarik. Sini begitu. Lalu Nabi bilang apa? Biarkan saja, jangan ditarik itu tali untanya. Ya, biarkan saja itu nanti unta dia berjalan dan dia singgah tinggal, ya, di mana yang dia mau. Kenapa? Karena unta itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana dia akan singgah. Jadi Allah sudah memerintahkan kepada unta itu di mana unta itu akan singgah. Nanti ketika unta itu singgah duduk di situ, maka disitulah nanti Nabi tinggal. Disitulah nanti Nabi membangun juga di tempat itu membangun Masjid Nabawi dan membangun rumahnya beliau. Jadi rumahnya Nabi itu nanti berdekatan dengan masjid, di sampingnya masjid, ya, begitu. Nah, fa nazala 'inda Abi Ayyub Al-Ansari, maka beliau singgah dan tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah salah seorang sahabat, nama aslinya Khalid bin Zaid, di mana beliau ini di usia, kalau tidak salah, kalau bukan 80-90 tahunan, itu masih ikut berperang jihad fisabilillah. Usia 90 tahun masih ikut berperang. Bayangkan, ini sahabat luar biasa. Dan memang sebenarnya dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, kalau kita tidak punya keinginan untuk berjihad dalam diri kita, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita meninggalnya seperti apa? Dalam sudut-sudut kemunafikan. Jadi setiap muslim itu harus ada dalam dirinya keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Kenapa? Karena jihad itu adalah pengorbanan yang tertinggi dalam Islam. Nah, jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini dulu, ya, ketika beliau usia 90-an, ya, kan Nabi pernah mengatakan begini, la tuftahannal Qustantiniyah, kan begitu ya, fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaish zalikal jaish. Sudah hafal tadi saya kan? Sungguh la tuftahanna, sungguh benar-benar akan ditaklukkan Konstantinopel, dan panglima terbaik adalah panglima yang memimpin pasukan itu, dan pasukan yang terbaik adalah pasukan yang menaklukkan kota itu. Maka semua sahabat, ya, ketika mendengar hadis ini, mereka berlomba-lomba untuk ikut berada di barisan orang-orang yang akan menaklukkan Konstantinopel. Bayangkan, meskipun Nabi sudah wafat, meskipun banyak di antara sahabat itu kemudian tidak sampai mereka kemudian bisa berhasil menaklukkan kota itu, tapi mereka ingin membuktikan apa yang menjadi sabda Rasulullah SAW itu. Demikian pula Abu Ayyub Al-Ansari di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, ketika itu yang menjadi panglima perang adalah Yazid bin Muawiyah untuk menaklukkan Konstantinopel. Ini Abu Ayyub Al-Ansari, beliau karena sudah tua renta kan, mau ikut perang. Ya mungkin kalau kita itu tua-tua ikut perang, ya, pegang senjata mungkin sudah lemas-lemas badan kan. Apa kata panglima perang? Wahai sahabat Rasulullah, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, ya, tidak usah kita ikut perang, sudah tua Meki, ya, jangan sampai nanti sakit, apa mau cacat lah, ya.
alasan-alasannya? Ya kan kalau orang sudah tua kan diberikan ada uzurnya ya, pengecualian. Bahkan puasa saja kalau sudah tua kan itu bisa tidak berpuasa, diganti dengan fidyah. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan begini, tidak, saya mau ikut. Saya ingin menjadi bagian dari tentara yang Nabi sabdakan, tentara yang terbaik. Karena dia bersikeras mau ikut, akhirnya diikutkan di pasukan perangnya Yazid bin Muawiyah ketika itu untuk melakukan Konstantinopel. Apa pesan Abu Ayyub Al-Ansari? Kalau saya meninggal, maka kuburkan jenazah saya ya di tempat yang terdekat dengan Konstantinopel. Ya. Dan ternyata memang Konstantinopel belum bisa ditaklukkan, tapi pas itu di depan pintu gerbangnya beliau ketika sampai pasukan di depan pintu gerbang, beliau meninggal dan beliau kemudian dikuburkan di depan pintu gerbang Konstantinopel. Ya. Nah, itu nanti kalau kalian jalan-jalan ada rezeki ke sana, insyaallah lihat di Konstantinopel yang sekarang namanya Istanbul di Turki. Ya. Istanbul, Turki. Nah, itu di depan pintu gerbangnya, disitulah dikuburkan jasadnya sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini luar biasa ya. Nah, jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika rumahnya disinggahi oleh Rasul, oleh unta itu mengatakan di sini mi tempatnya, maka begitu gembira sekali. Jadi sangat bergembira sampai kemudian dibersihkan semua rumahnya. Jadi Nabi tinggal selama berapa bulan itu ya, sampai selesai pengerjaan Masjid Nabawi di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, beliau kemudian tinggal di bagian, kan 2 lantai ini rumahnya Abu Ayyub ya. Abu Ayyub meminta kepada Nabi supaya Nabi tinggal di lantai atas. Kenapa bukan di lantai bawah? Karena ini kan tidak enak, namanya juga adab ya. Namanya adab murid kepada guru, adab ya sahabat kepada Nabi. Nabi harus dimuliakan, guru harus dimuliakan, harus di atas dibandingkan murid. Ya, itu kayak gimana lain-lain dirasa kalau gurunya di bawah, Rasul di bawah, Abu Ayyub di atas kan? Itu tidak enak rasanya. Nah, tapi Nabi mengatakan begini, jangan, biar di bawah saja. Ya. Di bawah saja ya. Saya sama keluarga di sini. Kenapa Nabi pilih di bawah? Supaya orang-orang itu semuanya, sahabat-sahabat dari kalangan Ansor, Muhajirin, itu mudah untuk menemui Rasul ya. Tidak harus melewati lagi Abu Ayyub ya, naik ke atas tidak, tapi di bawah saja cukup. Ya. Tapi Abu Ayyub terus meminta kepada Rasul. Akhirnya Nabi ya berapa lama itu, sekitar berapa minggu ya tinggal di bawah. Lalu kemudian tiba-tiba itu ada air yang tumpah di atas ya Abu Ayyub itu. Lalu kemudian dia langsung mengelap, dia khawatir jangan sampai air ini mengenai Rasulullah. Nah, dari situlah kemudian Abu Ayyub meminta, ya Rasulullah, kalau begitu Anda di atas saja ya, yang sampai ada apa-apa yang jatuh ya macam-macam ya. Akhirnya Nabi pindah di atas, tinggal beberapa bulan di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari gitu. Nah, kemudian waqad kana al-ansar yuhibbuna man hajar ilaihim. Orang-orang Ansar itu sangat cinta kepada orang-orang Muhajirin yang berhijrah kepada mereka, dan mereka lebih mengutamakan orang Muhajirin dibandingkan diri mereka sendiri. Bahkan mohon maaf ya, ini ada kisahnya. Ini bahkan orang-orang Muhajirin itu ditawari oleh sahabat Ansor ya, istrinya sendiri, bayangkan ya. Ditawari, ini kebetulan sahabat Ansor punya istri 2 ya, silakan kamu pilih yang mana ya, nanti saya ceraikan istri saya 1, nanti kamu nikahi istri saya ini. Bayangkan begitu besar kecintaan mereka kepada sahabat Muhajirin. Tapi ini sahabat Muhajirin juga tahu diri ya, tidak bilang oh ya kalau begitu sini, tidak begitu ya, tahu diri juga, jangan. Ini kebetulan pernah ditawari,
Abdurrahman bin Auf. Ditawari begitu. Oh, jangan. Enggak usah. Begitu. Kita kan kalau begitu, oh iya sini. Bagaimana? Ini kesempatan ini. Ya begitu. Ini dia tahu diri juga gitu. Ya. Jadi Abu Abdurrahman bin Auf juga dia kan orang muhajirin ya. Beliau itu orang kaya, meninggalkan Mekah, dia tinggalkan semua harta beliau sampai di Madinah. Beliau mau diberikan itu tadi harta oleh orang Ansor, kemudian juga tadi mau diberikan istrinya sahabat yang Ansor. Apa kata beliau? Tidak usah. Tolong tunjukkan saya di mana pasar. Karena dia kan seorang pebisnis, pedagang. Pedagang itu kan pasti berdekatan dengan pasar kan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ya pergi ke pasar dan di sana beliau berbisnis di pasar itu, akhirnya menjadi kaya kembali. Itu Abdurrahman bin Auf. Sampai-sampai kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu ya tidak bisa dihitung. Dan setiap hari beliau bersedekah itu menurut riwayat sedekahnya sampai 100 juta rupiah per hari. Per hari. Kalau kita kan palingan 1000 kan, satu hari 1000. Ya uang yang logam itu bunyi teng. Ya. Nah, itu kan kadang-kadang kita begitu. Nah, sudah bangko ya 1000 sedekah. Apa harapannya? Insya Allah saya masuk surga kan. Surga baru 1000 jina infakkan. Jadi ini Abdurrahman bin Auf ini bayangkan 100 juta setiap hari. Ya. Bagaimana juga kekayaannya? Ini luar biasa. Ya. Jadi begitu sahabat-sahabat luar biasa ya. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha bainahum ukhuwatan islamiyyah. Lalu kemudian Nabi mempersaudarakan mereka dengan persaudaraan Islam, persaudaraan yang dilandasi oleh Islam, ya. Lalu menyatukan hati-hati mereka. Bayangkan ya, dulu ini orang-orang Ansor, ya, orang-orang Madinah itu kan terbagi dua ya, suku yang paling besar ya. Suku Aus, suku Khazraj. Mereka ini dulu selalu bertengkar, selalu berperang gara-gara masalah sepele saja. Mereka bisa bertengkar, ya. Mereka bisa berperang selama puluhan tahun. Ketika Islam datang, Allah menyatukan hati mereka. Nabi mempersaudarakan mereka, akhawain, satu persatu. Dipersaudarakan satu sama lain. Ini muhajirin, ini ansor dipersaudarakan. Muhajirin, ansor dipersaudarakan, begitu. Ini mereka dipersaudarakan. Bahkan sampai ada ya orang ansor yang memberikan kebunnya kepada orang muhajirin. Kebun yang paling dicintainya. Karena mengamalkan salah satu firman Allah itu bahwa kalian tidak akan dianggap melakukan kebaikan sebelum kalian menginfakkan, memberikan apa yang kalian cintai, ya, begitu. Jadi sampai-sampai kebunnya diberikan kepada saudaranya. Luar biasa ini. Ayat ya. Nah, wa ja'alatha ka syai'in wa syai'il wa'id. Jadi menjadikan mereka seperti satu bagian, satu tubuh, ya begitu ibaratnya ya. Makanya kan Nabi mengatakan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang saling melengkapi, kan begitu. Yashuddu ba'duhum ba'da, kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Ibarat satu bangunan yang saling melengkapi satu sama lain. Ya, begitu. Nah, ini dalam surat Al-Hujurat kan juga jelas ya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Damaikanlah kalau mereka berselisih di antara saudara kalian. Jadi ya kita kalau ada saudara kita yang mereka berselisih sesama mukmin, maka kita dianjurkan sebagai orang ketiga yang mendamaikan, bukan yang memprovokasi untuk semakin bermusuhan, ya, begitu. Bahkan ya yang namanya dusta itu sesuatu yang dosa kan?
tapi kita berdusta untuk mendamaikan saudara muslim kita, insya Allah berpahala. Berpahala. Kita kan kadang-kadang, Ustadz itu ada Ustadz itu baik kurang ajar. Oh memang itu kurang ajar mantong itu. Iya kan? Iya kan? Datang B, Ustadz itu itu. Karena bikin jengkel. Mentong itu. Akhirnya apa? Yang tadinya itu bertengkar semakin panas, menjadi api terbakar nih. Seharusnya kalau datang, Ustadz itu kenapa begitu? Sifatnya itu. Tidak ditahu. Kemarin natanya kabar tak, mungkin ajak makan coto. Akhirnya, iya kah? Iya. Padahal tidak. Tapi dia berbohong untuk kebaikan saudaranya, supaya tidak bertengkar. Akhirnya yang tadinya marah jadi tidak marah. B juga, saat ini pakbal itu itu ya. Pakbal itu ya. Siapa bilang? Kemarin katanya tanya dia bilang diingat masa-masa dulu sering sama-sama ya. Iya kah? Iya. Akhirnya apa? Tidak jadi bertengkar. Nah begitu. Itu kita berdusta untuk mendamaikan saudara kita. Jangan jadi kompor ya. Ya kalau kompor menyala kan, akhirnya kemudian saling bertengkar. Nah, sahabat Ansar dan Muhajirin dipersaudarakan dengan persaudaraan Islam, itulah ukhuwah Islamiyah. Dan salah satu golongan yang Allah akan lindungi di hari kiamat nanti, di antara 7 golongan, sab'atun yadhillumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, bahwa ada 7 golongan yang Allah akan lindungi di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah dari kiamat. Di antaranya adalah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang saudara muslim yang mereka saling mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah. Ya begitu. Itu ya, ada hubungan ukhuwah Islamiyah. Baik, anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa Ustaz jelaskan ya. Mudah-mudahan pelajaran kita pada kesempatan ini bisa semakin menambah pemahaman ilmu agama kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang besar dari setiap peristiwa yang Nabi SAW lewati. Sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah siap-siap ya? Ya. Baik, kalau tidak ada, karena waktu salat Isya sudah masuk, kita tutup dengan membaca surat Wal-'Ashr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.